One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Subtema 1 pemimpin di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di atas. 1. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah orang-orang sedang melakukan rapat atau musyawarah. 2. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pernah. Ketika akan memperbaiki jalan perkampungan kami, rumah yang saya tempati dijadikan tempat pelaksanaan rapat atau musyawarah persiapan perbaikan jalan. Saya turut membantu menyiapkan konsumsi bagi peserta rapat atau musyawarah. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia perbaikan jalan. Peserta musyawarah dengan penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik, mampu mengorganisasikan kegiatan rapat, menampung pendapat, mengatur kegiatan rapat, mampu mengelola dengan baik bila ada konflik, mengambil keputusan, serta mampu memecahkan masalah. Kemudian 4. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah mampu mengorganisasikan anggota, kemampuan manajerial atau pengaturan, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving, dan mampu mempersatukan anggota. 5. Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah iya, saya ingin menjadi pemimpin. Alasan saya ingin menjadi pemimpin adalah saya bisa melakukan perubahan dengan cepat apa-apa yang menurut saya kurang baik dengan saya sebagai penggerak atau pelopor utama. Langkah-langkah awal yang saya ambil dalam mempersiapkan diri sendiri jadi pemimpin adalah dengan tekun belajar, beribadah dengan tekun, berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitar, mengembangkan sikap toleransi, dan sebagainya. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Ibu RT, sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga.
senam sehat bersama misalnya. Bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga tujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga kampung sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Kampung sehat Melati tidak sekadar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Kamu telah membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk pikiran seperti berikut. Nah, di sana ada peta pikiran tentang bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, di sana ada kotak siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan. Kemudian yang kotak kedua adalah siapa pendengar pidato. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah
Yang pertama Ibu Erika ya. Untuk kotak kedua itu adalah warga kampung sehat Melati. Kemudian bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sikap kepemimpinan Ibu Erika sangat baik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberikan contoh keteladanan, komunikatif, peduli akan kebersihan dan kesehatan warganya. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal satu lingkungan denganmu, misalnya satu RW, satu RT, atau satu desa. Kemudian kalian kerjakan ya pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu siapa ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau ketua RW atau kepala desa di lingkunganmu. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok lain. Nah, di sana seperti tadi ada peta pikiran ya tentang pemimpin di lingkunganmu. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Misalnya kalian memilih di lingkungan kalian tentang ketua RT ya. Nama pemimpin di lingkunganku yaitu misalnya nama ketua RT, RW atau kepala desa, karena tadi kita memilih RT, maka namanya juga akan relatif ya. Tergantung siapa ya atau di mana tempat tinggal kalian. Kemudian kegiatan yang dipimpin ya. RT memimpin yang pertama kegiatannya membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian yang kedua memelihara kerukunan hidup warga. Yang ketiga menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Ayo berdiskusi. Dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Bacakan jawabanmu secara bergantian. Jika ada perbedaan, diskusikan dengan teman-temanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tempat pidatonya ada di Balai Desa Sehat Melati. Kemudian suasananya yaitu tertib. Warga mendengarkan dengan seksama. Ayo mencoba. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, lengkapi bagan berikut. Nah, di sana ada bagan tentang konsep pidatonya ya. Ada tema, pembicara, pendengar, dan tempat. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk temanya yaitu rencana program Posyandu ya. Kemudian pembicaranya adalah Ibu Erika. Lalu pendengarnya adalah warga kampung sehat Melati. Dan tempatnya adalah di Balai Desa Sehat Melati. Kemudian urutan isi pidatonya ya. Mari kita coba lengkapi. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada memotivasi warga kampung sehat Melati, yang ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan, yang keempat mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat, dan yang kelima adalah penutup. Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat. Iya, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Ayo berdiskusi. Amati gambar berikut. Nah, silakan kalian amati gambar di sana ya. Ada Udin dan ada orang yang lebih dewasa ya. Kemudian jawablah pertanyaan ya di bawah ini, yaitu apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sebelum masa pubertas yaitu satu, suara belum berat atau belum besar. Yang kedua, bahu dan dada belum lebar atau lebih bidang. Yang ketiga, belum tumbuh jakun, kumis, jambang, dan jenggot. Yang keempat, belum tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian setelah masa pubertas, yang pertama ada suara lebih berat ya atau lebih besar. Kemudian bahu dan dada sudah melebar dan lebih bidang. 3, sudah tumbuh jakun.
kumis, jambang, dan jenggot. Dan yang keempat, sudah tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Diskusikan bersama teman sekelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. 2. Menjaga kesehatan dan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. 5. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Ayo berkreasi. Dari pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Nah, di sana ada rencana karya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama, misalnya jenis karya yang mau kalian buat adalah jenis poster ya. Yang kedua, bahan dan alat. Bisa ada kertas, karton warna putih, cat poster, pensil, penghapus, spidol, kuas, gambar dari koran bekas atau majalah. Kemudian isi di dalam karyanya ya bisa berupa perilaku dan kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh siswa dalam menyikapi masa pubertas, dan dalam bentuk sebuah tulisan yang singkat dan didukung oleh gambar-gambar yang sesuai. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian di kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu di mana saja kekurangan Bapak dalam hal penyampaian materi maupun dalam hal editing video. Jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan bisa memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.